Kaum muslimin di mana saja Anda berada, semua ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, maupun seluruh perbuatan kebaikan yang diniatkan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membentuk karakter seseorang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai takwa itulah yang akan dijadikan barometer penilaian Allah bagi hamba-hambanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi bukan berarti jika kita telah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita sudah menunaikan ibadah haji, maupun sering kali kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diniatkan karena Allah, sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa diukur oleh banyak hal. Di antaranya, satu, kesiapan mental seseorang untuk siap melaksanakan petunjuk Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak mengandung keraguan-raguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, takwa adalah kesiapan mental untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan, at-taqwa intisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Kemudian yang ketiga, takwa adalah rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Oleh karena itu, kalau kita ingin bertanya apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, maka tanyakan pada diri kita, pertama, sudahkah kita dalam hidup keseharian kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran serta menghindari segala bentuk larangan-larangannya? Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi kita kaum muslimin. Yang kedua, sudahkah dalam hidup kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya? Yang ketiga, sudahkah dalam hidup kita hanya memiliki rasa takut kepada Allah melebihi rasa takutnya kita kepada makhluk ciptaan? Oleh karena itu, kalau ternyata dalam hidup ini kita hanya mengambil Al-Quran sebagian saja dan menafikan sebagian lainnya, kalau dalam hidup ini kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, kemudian kalau dalam kehidupan ini kita masih mengabaikan perintah-perintah Allah, sebaliknya kita masih suka melanggar larangan-larangannya, dan kalau dalam hidup ini kita masih memiliki rasa takutnya kepada makhluk melebihi rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu berarti kita belum menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa.
Andai kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, selain ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita secara totalitas. Yang kedua, laksanakan segala perintah-perintah Allah dan jauhi segala bentuk larangan-larangannya. Dan ketiga, tanamkan dalam diri kita rasa takut kita hanya kepada Allah melebihi rasa takutnya kita kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.